Biarkan sangat warga asing kan. Nak sambung kongsi pacai lepas nak ke SCC. Sampah banyak gila ni Malaysia. Sampah banyak ni. Sampah banyak. Itulah banyak sangat warga asing. Sampah banyak. Malu Malaysia. Ramai gila orang Indonesia yang tak puas hati dengan turis Malaysia ni yang rate Jakarta as 0/10. Dan sebagai seorang Malaysian yang tengah tinggal di Jakarta sekarang, I also feel that this is unfair because bukan sebab apa I nak backup Indonesia ke apa. In the end of the day, I'm still Malaysia di hatiku. But to be fair, dia punya points tu doesn't make any sense. Contohnya lah, pertama sekali cakap pasal Jakarta kotor. I dulu duduk dekat Subang tau. If let's say you go to SS15, which is where banyak kedai viral, makanan cafe, semua tempat you lepak atau nongkrong, kalau you pergi sana, dia punya tikus tu besar kapal kot. I sendiri pernah witness a cockroach orgy betul-betul depan kedai makan. We as orang Subang selalu joke that if you live the Kerak and kedai-kedai dekat SS15 tu, dekat bawah tu is a labyrinth, the main city of tikus dan lipas. And it's the same with other touristy spots macam Jalan Alor dengan Chinatown. Tipulah korang tak pernah nampak tikus dekat sana. Tapi kalau korang pergi kawasan atas dekat Malaysia, kau dapatlah atas, takkanlah kau jumpa tikus atau cockroach. Sama juga dengan Jakarta. If you pergi dekat kedai atas-atas dekat Jaksel for example, or even in the CBD, of course in every area mesti ada rodents, but in terms of cleanliness, it is above and beyond. Sebab apa? Dekat Jakarta dia banyak sangat sanitary officers. That means that kalau you pergi kat mall pun kan, every single tandas dekat mall tu mesti ada orang jaga. And diorang akan tolong you untuk pergi tandas. Like literally you masuk tandas, you keluar tandas, diorang akan bersihkan before the next person comes in. That is the tahap, okay? And when it comes to shopping, girl, when it comes to baju raya, let's just be honest, here is better than Malaysia. I orang Malaysia, I love Malaysia, but let's just be honest, And the issue with apa yang dia complain tu is because dia pergi Tamrin Mall, I think dia pergi Tamrin City Mall, and dia disappointed. But girl, you pergi tempat yang macam orang biasa-biasa, if you want that kind of like atas luxury baju kurung ataupun baju raya, then you go to Sarina Mall. I personally prefer Sarina Mall sebab dia punya craftsmanship tu macam haute couture. Harga dia pun memanglah lagi mahal, tapi berbandingkan dengan what you pay in Malaysia, here is just so much cheaper. You can fight me on that. The last thing yang Rena nak sentuh is the food here. I'm going to be honest, the food here is bomb. I don't care what you guys say. In the end of the day, yes, Malaysia is a food heaven, but Indonesia comes really close. Diorang punya kedai tu, majority of it, if it's a restaurant, diorang very aesthetic. This is something yang korang kena datang, and siapa yang dah biasa pergi Jakarta, diorang akan faham. So if you want to get the same ambience in Malaysia dengan nice aesthetic Instagrammable place, you're going to pay double. And berdasarkan pictures yang dia post, tempat yang dia pergi ni ialah Warteg, ataupun kat Malaysia kita panggil gerai. So kalau kau pergi gerai, kau kena faham lah that is not going to be the same. Granted that there are some gerai viral in Jakarta that is sedap. Kau makan bukan sebab ambience je, sebab kau makan sebab benda tu sedap. Tapi kalau you nak pergi cafe hopping ataupun restaurant hopping yang cantik, where you can lepak atau nongkrong as you say it in Indonesia, here when it comes to the pricing also unbeatable. So kalau you nak bercuti, the important thing is always to research first and know where to go. Lepas tu kalau you tiba-tiba rate people 0 out of 10 in a country where you tahu netizen dia macam memanglah mendapat, girl. Memang kau mendapat. Tu masalah kau sekarang. Cilok berasal dari Indonesia. Orang Malaysia mengklaim pula. Inilah orang-orangnya yang nak memecah belahkan antara orang Malaysia dan orang Indonesia. Orang-orang Malaysia dan orang-orang Indonesia, kenapa bergaduh? Perlu ke memburuk-burukkan negara orang? Orang Malaysia burukkan negara Indonesia, orang Indonesia memburukkan negara Malaysia. Bila buat macam ni, memberikan kebaikan kepada ekonomi negara kita ke? Menaikkan mata wang negara kita bila kita memburukkan negara orang lain? Tak ada apa-apa manfaat pun apabila kita memburuk-burukkan negara orang.
Perbuatan memburuk-burukkan negara orang ni hanya perbuatan budak-budak. Dalam bahasa Indonesianya, keanak-anakan. Contoh macam video ni. Budak-budak punya video. Contoh macam ni. Ini budak-budak ni. Keanak-anakan. Tak matang. Tak matang. Contoh macam ni. Keanak-anakan. Enggak matang. Yang ambil kesempatan atas perbalahan di antara orang Malaysia dan orang Indonesia siapa? Ini orang putih. Otak kita ni semua masih dijajah. Itu sebab kita bergaduh pasal benda-benda yang BODO. Tak kisahlah orang Malaysia ke, orang Indonesia ke, orang Thailand ke, orang Singapura ke, orang Brunei ke. Kita punya budaya dan adat lebih kurang sama. Bahasa kita lebih kurang sama. Makanan kita lebih kurang sama. Sebab dulu kita satu negara. Kita ni Nusantara. Jadi tak perlu bergaduh. Tak perlu bergaduh benda-benda yang BODO. Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipin, kita semua bersaudara. Muka kita pun lebih kurang sama. Yang pecah belahkan kita siapa? Yang pecah belahkan kita siapa? Bangsa-bangsa ni yang pecah belahkan kita. Jadi jangan pecah belah. Kita semua sama, serumpun. Okay, I will try to cakap Melayu. Tapi sorry lah kalau tak adalah fasih sangat sebab kita ni bukan orang Malaysia, kita orang Indo, so kita tak ada cakap Melayu. So, aku akan cakap pasal satu benda ni, dia tengah hot. Isu ni tengah hot tau. Sebab ada satu orang Malaysia ni, dia buat review. Dia review Jakarta. Kalau korang tak tahu pasal video yang tengah hot, tengah viral tu, korang boleh tengok dekat profile aku. Lepas tu, tak payah scroll sebab sebelum video ni. So macam ni lah, setiap negara mesti ada kelebihan dengan kekurangan. Yang kau pergi Europe pun, kau pergi US pun, kau pergi mana-mana lah entah, mestilah ada area yang kotor, ada area yang bersih, ada area yang serabut, ada yang tak. Pertama, dia review yang Jakarta ni kotor. Okay, as an Indonesian who live in Tangerang. Tangerang tu dekat je dengan Jakarta, macam kau pergi daripada KLIA tu KLCC macam tu. So aku selalu jugalah pergi Jakarta. Lagi-lagi kalau pasal kerja aku selalu pergi sana. I would say that some of area in Jakarta adalah yang kotor. Tapi ada juga yang bersih tu. Depends on you lah kau pergi mana. Lepas tu dia kata yang Jakarta ni serabut. Tak, dia ingat KL tu tak serabut ke? Aku pergi sana dah berapa kali entah. KL tu serabut gila. Tapi aku okey je. Lepas tu dia kata yang jam dekat Jakarta ni teruk. Kalau kau pergi high season atau kau pergi time orang nak pergi kerja, balik kerja, mestilah jam, cik. Kau ingat KL tu tak jam ke? KL tu jam juga. Lepas tu, penduduk dekat Malaysia ada 30 berapa juta kan? Penduduk dekat Jakarta sahaja tau, ada 11 juta. Kau bayangkan je lah. Lepas tu dia cakap pasal apa lagi? Oh, yang cawan berkulat. Lepas tu ada ulat lah dekat ni lah, dekat tu lah. Kalau dah tahu ada ulat, kau komplain. Bukan kau ambil gambar, lepas tu kau viralkan. Sebab kita ni, orang Indonesia, takkanlah kalau kita tengok ada ulat ke, cawan berkulat ke, kita makan, kita minum. Mestilah kita buat komplain. Tak payah cakap pasal yang kau makan restoran lah, ni lah, tu lah. Sebab kita tengok daripada pinggan pun, kita tahu kau makan dekat mana. Kau makan dekat restoran macam mana. Lepas tu kau boleh tanya, macam mana lah kita ni boleh makan tepi jalan macam tu. Ramai kawan Malaysian aku yang dia datang Indo, lepas tu aku bawa makan tepi jalan. Diorang okey je. Kau je yang lebih. Macam mana? Apa lagi? Kau cakap yang baju raya dekat sini tu tak kena dengan taste engkau. Kau pun sedar yang tu taste engkau, bukan taste semua orang Malaysia yang datang sini. Macam inilah. Aku dah berapa kali entah pergi Malaysia. Aku pergi Penang, aku pergi JB, aku pergi Melaka, aku pergi KL. Ada je tempat makanan yang aku tak kena, aku tak rasa selesa. Tapi aku tak adalah bising macam kau. Aku tak adalah sampai buat video. Aku review Penang ke, aku review Melaka ke, aku review Johor ke, aku review apa lagi, KL ke. Kalau aku rasa tak selesa, aku rasa tak okey dengan tempat tu, makanan tu, belah je lah. Senang. Kalau ada duit, senang. Semua senang dek. Dah lah, benda pun dah viral. Aku kalau jadi kau pun, aku tak tahu nak buat macam mana. Sebab netizen Indo ni, kalau benda dah viral macam ni, kau pergi lubang cacing pun, diorang akan cari tau. Tapi satu pesan lah, kalau kau pergi travelling on budget, jangan bising. Jangan bising. Sebab you get what you paid for. Tu sahaja. Kita penat ke cakap Melayu. Yaudah, kita ngomong Indo je. Bye.
Hari pertama di Jakarta aja gue udah jalan kaki, cuy, swear. Gue nggak nyangka jalannya kayak gini. Tapi pertama sekali tu kita naik Grab dululah dari airport ke hotel yang kita mau menginap. Aku jalan-jalan ni, gue lihat ada kuih pukis. Kayaknya sedap tu kuih pukis. Kalau di Malaysia pukis tu beda ya. Kita singgah dulu di mall ni, aku lupa lah Grand Mall apa Plaza Indonesia. Tapi ya gue jalan-jalan di mall ni mau cari artis-artis Indo lah, kayak Fuji ke, Atta ke, Raffi Ahmad ke. Tapi nggak jumpa-jumpa lah. Yang aku jumpanya ya cewek-cewek sama cowok-cowok Indonesia aja. Lepas tu kita makan dulu di food court. Lihat-lihat lah food court je gimana. Ya, tapi enak juga ni aku makan soto Limbongan ni. Soto Limbongan ni sedap, sumpah. Sedap. Tapi soto Betawi pun sedap juga aku ada makan. Ni aku turun daripada mall tadi lah. Kita mau ke hotel lagi. Aku jalan kaki lagi hingga aku tersesat. Soalnya aku punya hotel itu di Kebun Kacang. Tapi aku sudah sampai Tamrin ni. Aduh, di bundaran HI ke ini. Aku enggak pun dah sampai ke hotel, Choska Hotel. Tapi ya aku makasih banget sama temanku, dia hantarkan gado-gado cemara ini. Sumpah enak gila. Memang ngiler lah aku makannya, memang sedap gila. Aku makan sate ketoprak dia pun memang sedap tu. Sumpah terima kasih kepada temanku yang kirimkan aku gado-gado cemara ini. Semoga kamu dimurahkan rezeki ya. Sekarang kita berada di Sarina. Main sepak ke? Sate kambing. Tapi aku mau coba nasi goreng kambing yang famous tu. Kalian udah coba apa belum? Ini aku ordernya sate ayam. Ya sekalian. Ini nasi goreng kambing dia besar, gede porsinya. Rasa dia bumbu-bumbu seperti rempah-rempah kari-kari. Tapi yang penting sedap nasi goreng kampung sir. Cantik sih. Makan sama aku. Ni aku tunjukkan dia orang masak ni. Bersih, jangan risau. Bersih ni bapaknya. Wow. Ni aku jalan-jalan lagi di depan Sarinah ni. Mau cari street food tapi ya terlalu banyak orang kan, jadi enggak makan aku street food kat situ. Gua jalan-jalan aja lah kayak orang lokal. Lagi ni. Tapi aman-aman aja di sini. Tapi lihat kereta-kereta. Lepas tu malam tu aku nongkrong tu nongki di area Sarinah tu. Lepas tu aku lihat ada polisi kerana time aku pergi ni ada demo ya di Indonesia. Jadi aku nongki lah di sini. Dan aku terus berjalan menuju ke hotel lagi. Aku menujulah ke hotelnya. Lepas aku jalan lagi, aku lihat ya di kawasan pedalaman di Jakarta ini. Soalnya seperti jalan tikus ya kalau di sini panggil. Ni kawasan perumahan dia. Aku rasa macam oh gini ya. Lepas tu aku pun singgahlah beli es jeruk. Ya kalau di Indonesia kalau nggak beli es jeruk itu nggak afdal cuy, karena es jeruknya enak banget. Lagi ramai banget di sosial media, di TikTok, ada orang luar itu teko nang Indonesia, dia ngepost tentang betapa eleke hotel kotore, tentang makanane pinggir dalan, ngono-ngono lah elek. Intine ngono kayak kejelekan Indonesia yo. Sedang pas tak cek yo, ya Allah. Dia kita konin tempat-tempat yang kayak ngono. Jadi gini mbak, ajarin sini mbak yo. Kalau kamu mau dapat tempat yang bagus itu kamu harus bayar lebih. Coba kamu pergi ke hotel-hotel bintang 5, kamu pergi ke restoran bintang 5, kuwi entoke yo apik-apik, rasane yo enak-enak. Ya dia perlu pergi ning hotel mbok bintang piro kuwi ya kan? Terus untalan pinggir dalan kok pengen entoke enak-enak lah cocotmu ki. Piye asal jeplak asal mangap ya kan? Ki tak ceritani genti yo. Yo kan tentang negaramu. Aku pernah rono biyen negaramu, aku booking hotel sing 300.000 ki kejadian 8 tahun yang lalu. Wah, ambune semebrak. Wong-wong pendatang yang kerja di negaramu iki lho, mohon maaf ya. Songko Bangladesh ya kalau nggak salah. Maafin kalau salah ya. Mohon maaf ya, keringet iki ya Allah. La ilaha illallah, mohon maaf keringet yo bacen banget tapi aku tahu diri. Aku nganggo deodoran. Hotele area niki tempat wong kuwi kabeh Bangladesh. Aku pergi nang mall-mall mewah, you know, your mall, like Twin Mall,
Oh my god, I Baik almost tuh. semaput. You know, because the mall smell like apa yo? You pikir lah, you know lah yo. The smell really like, oh my god. I was shopping ya, I was jalan-jalan di mall. You punya ya? Aduh, itu mall maybe 5-star big mall lah, you know, Twin lah. Aduh, the smell, oh my god. Bau keringat. Seleng-selengan buacen, pengok buacen, semerbak sampai aku pepingsan. Akhirnya aku keluar ke mall cari udara segar. But I'm not complain about it. Aku booking cheap hotel juga. I'm not complain. Baunya semerbak, kotor, gelap. But I'm not complain because I pay the cheap one. You know, aku bayarnya cheap. So I know the service is not just like that. Is okay because I pay the cheap one. I eat the cheap untalane. I eat the cheap untalan makanan, you know. So not good, but I know because I pay the cheap one. Then I go to 5-star mall and the food is really good. Tuh. I go to Thailand food, I go to local food at a mall. Wah, really good, enak itu endul because I pay more, you know. So you cannot complain about other people country. I mean like the side apa jenenge iki. Sisi gelap, semua negara itu enek sisi gelap ya, Mbak. Mudeng ora kowe golek Google Translate go ngatekke. Setiap negara itu enek sisi gelap dan sisi apik. Sing mbek pos kok elek-elek sing tak deleng ning TikTokmu. Aku ora komplain 8 tahun yang lalu aku minggat nang negara aku lunga nang booking hotel murah, untalan murah. Entuk yo ora enak untalan giadek kan. Hotel orang giadek aku ora komplain. Lah kan aku bayarnya murah. Lah kok ngatek-ngatek wae utar 300.000 200 pengene servisnya harus disembah-sembah sikilmu enek wae cocok asal mangap tangannya asal ngetik le. Kira dibuli ora terima kowe ya. Dibuli ojo koyo ngono. Lah nek tak pos tentang sisi mualek negaramu ya paling dirujak karo wong-wongmu tok. Dasar itu. Jangan kayak gitu, you cannot like that. Ya you can of course you can of course complain something you don't like but not all of them because every country have different apa jeneng yo different side to side, some good some bad, all country ya kan. Kan anak nutup pintu kayak muak karena jengkel aku ndeleng kok. Yeah, I know. You cannot judging some other countries. Yeah. Sorry, my English is bad. Betul. Because my otak is hang, ya kan? Jadi kalau otakku ngehang tuh ya, gak bisa mikir aku, gak bisa ngomong. So respect is good, right? Bahasa Inggris Yeah. If you want something good service, clean, everything is good. You just going to the 5-star hotel, you going to the 5-star restaurant, or you going to the big mall. In Indonesia, we have lots, and that's really good. Yeah. You cannot go to the bad place, cheap place. You go to cheap also. Lagi heboh banget ya TikTokers Malaysia yang baru piknik ke luar negeri gitu ya, ke Jakarta, terus dia bilang Jakarta itu kotor, makanannya juga kotor, jorok. Well, ketika saya lihat ternyata pikniknya ke Jakarta itu ke tempat-tempat yang kita aja orang Jakarta jarang ya sana gitu ya. Mbak Intan, saya kasih tahu ya, kalau ke Jakarta main-main ke Plaza Indonesia gitu ya, atau ke daerah-daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, begitu. Tapi mahal sih ya, kayaknya kalau follower 36 ribuan itu nggak akan mampu sih kalau menurut saya ya, untuk hidup satu hari di Jakarta itu nggak akan mampu sih. Makanya Mbak Intan, kalau budgetnya masih minim, jangan main-main ke Jakarta. Jakarta mahal, oke? Dicangkat dulu aja lah. Oke, karena kalian mulai lagi, Bibi mau kasih paham nih sama kalian. Nih ya, sebentar lagi Malaysia itu bukan sangat tidak mungkin untuk bernasib seperti Inggris. Jadi bumi putranya alias kalau kami sebut itu pribumi itu kalah dengan pendatang. Ya tergantung sih kalian melihat ini sesuatu yang buruk atau baik. Jadi nanti seperti Inggris yang dipimpin oleh India, bisa jadi Malaysia itu 20-30 tahun lagi dipimpin oleh PM Bangladesh. Kan kalian menggunakan sistem demokrasi itu, apalagi sekarang banyak banget tuh imigran Bangladesh. Nah mereka kan menikahi tuh wanita-wanita Melayu kan. Habis itu karena mereka udah tinggal lama di situ, mereka juga menjadi warga negara Malaysia dan
kalian akan menjadi yang sekarang sedang disebut Bangladesh. Yang apa-apa sih, kan yang penting mereka pintar. Kan semua orang sama, ya kan? Saya yang mengingatkan saja, kalau kalian ini bermalas-malasan, kalian akan kalah dengan pendatang Bangladesh. Dan bisa jadi Perdana Menteri kalian